Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kita kenal dengan wajah yang ada di video ini ya. Sudah akrab ya dengan wajah yang ada di video ini ya. Yang baru-baru ini viral karena didukung oleh seorang muallaf ya, muallaf. Dalam sebuah video yang berdurasi 1 jam juga, ketika terjadi perbincangan antara Ar-Razi dengan Deddy Corbuzier, itu melahirkan sikap pro dan kontra. Yang jelas lebih banyak yang kontra daripada yang pro. Karena yang pro itu adanya seperti Abu Janda dan sebagainya, itu orang-orang yang pro dengan cara berpikir Ar-Razi ya. Nah, kalau berbicara Ar-Razi, style seperti Ar-Razi ini hampir tidak ada bedanya dengan style seorang intelijen ya, yang mengaduk-ngaduk Islam dari dalam. Karena kalau kita berbicara Hamas ya, berbicara Hamas, ada kan memang ada intelijen itu seperti di mana-mana itu punya intelijen. Di Amerika ada CIA, ada Mossad di Israel, di Soviet atau di Rusia juga punya mata-mata, di Malaysia juga punya mata-mata gitu. Kata orang dahulu kala itu telek sandi. Telek sandi ini memang memancing emosi kebanyakan. Nah, kalau berbicara sosok Ar-Razi, ketika berbicara Hamas atau berbicara Palestina atau berbicara Fatah, saya bukan pendukung Hamas, saya bukan pendukung Fatah. Ini lucu, orang yang merasa lebih cerdas dari seluruh umat Islam, seperti umat Islam yang ada di Timur Tengah saja, kepeduliannya sangat tinggi kalau kita lihat sejarahnya ya. Walaupun sedikit ada perubahan, mulai dari Mesir, dari Arab Saudi, Yaman apalagi itu kan ada gerakan-gerakan di Yaman demo, apalagi di Indonesia ya, Malaysia. Kemudian muncul seorang Ar-Razi yang berpikir berpikir mundur, sumbang, minor gitu. Dia berpikir minor. Kenapa saya sebut berpikir minor? Karena sifatnya memberi himbauan kepada masyarakat Islam yang merasa bisa dikendalikan olehnya gitu. Ini salah satu bid'ah thoriqoh. Jadi thoriqoh itu tapi tidak semua thoriqoh ya, thoriqoh bid'ah ya. Tidak semua thoriqoh bid'ah seperti ini, walaupun rata-rata di Yaman itu ada thoriqoh bid'ah. Ya sekelas Amrosi lah, Amrosi, Ar-Razi. Saya itu wajah seperti ini sangat kenal sekali. Kalau kita lihat Ar-Razi ya, itu memang sangat kontroversi. Lah, mari kita coba dengarkan salah satu ucapannya dia, bagaimana menghimbau ibu-ibu untuk tidak terlalu menyayangi Palestina itu. Dan ini ingin mengajar semua orang seolah-olah ucapannya benar gitu. Padahal kalau dia punya malu, punya muka, punya wajah gitu ya, harusnya toh bercermin kepada Muhammadiyah itu siapa gitu. Tapi bagaimanapun sehebat Muhammadiyah saja, yang memiliki kekuatan dari sisi dana, itu tidak seperti Ar-Razi. Orangnya cerdas, ternyata mereka berfikirnya sangat luar biasa. Muhammadiyah itu
mengeluarkan tenaganya untuk membantu Palestina sekuat-kuatnya. Berbeda dengan Ar-Razi, cuma menghembuskan kecurigaan terhadap umat Islam di Palestina. Mari kita dengar ya sedikit ceramah-ceramah beliau ini. Masalah Palestina, jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris terkenal, Pak. Itu karena beliau. Oh, kalau Anda perhatikan ya, dari perkataan Ar-Razi itu pertama berbicara tentang ceritanya itu menjadi tidak jelas gitu ya. Ceritanya menjadi tidak jelas. Pertama berbicara tentang himbauan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak agar tidak terlalu semangat. Kita tahu kalau di Indonesia ini semangat membantu Palestina sangat luar biasa. Tetapi seorang Dr. Razi itu alangkah bodohnya ya. Alangkah tidak pahamnya. Di Indonesia ada lembaga Muhammadiyah, ada lembaga Nahdlatul Ulama maksudnya, ada lembaga Persis dan sebagainya. Mereka itu bukan orang-orang bodoh sebagaimana yang digambarkan Ar-Razi ya. Dan bahkan banyak perorangan di Palestina ini yang membantu juga bukan orang-orang bodoh seperti Ar-Razi, seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi. Mungkin kekhawatiran seorang Ar-Razi itu karena memang dia sendiri tidak mampu berbuat lebih baik terhadap Palestina gitu. Itu kekhawatirannya. Lah ternyata lembaga seperti Muhammadiyah bisa dengan mudah kok masuk ke Palestina gitu. Lalu dibandingkan dengan individu, personal, ya, yang masuk ke Palestina ya beda lah. Kalau lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Muhammadiyah, jauh sebelumnya itu sudah melalui sebuah proses. Jadi tidak terlalu bodoh seperti yang dikatakan Ar-Razi gitu. Jadi kita bisa memahami gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sikap sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu terasa sekali oleh seluruh Palestina. Semangatnya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Ar-Razi ini berbicara tentang masjid. Antara ada sesuatu kejadian di masjid,
Al-Aqsa, lalu yang terjadi perang Israel dan Hamas, tapi kemudian ceritanya terputus, tidak jelas gitu, apa yang diceritakan nggak jelas gitu. Menurut saya ini lebih banyak menghayal daripada yaitu berbicara yang hak ya. Kalau menurut saya loh, itu lebih bersifat daya hayalnya yang sangat kuat. Berarti tidak memahami perjalanan ke Israel atau apa, ke Palestina ya. Palestina tadi. Padahal banyak jalan yang bisa ditempuh oleh lembaga-lembaga Islam. Sampai kita dengar dari seorang Habib Rizik ya. Itu Mercy mendirikan rumah sakit Islam dari individu-individu dan sebagainya. Jadi kekhawatiran Dr. Rozi ini tidak beralasan. Bahkan lebih banyak dustanya gitu daripada yang dijadikan sampel tadi adalah Suria dan sebagainya. Kan akhirnya apa ya, di luar nalar sehat nih cara berpikirnya ya. Umumnya rata-rata itu daya berpikir orang yang biasa menghayal dalam dunia sufi ya. Sehingga cara berpikirnya rusak gitu, tidak menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang yang cerdas. Masa sekelas Ar-Razi itu tidak bisa paham Palestina gitu, sekelas Ar-Razi. Jadi memandang organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini bodoh semua, yang pandai cuma Ar-Razi. Wah, parah ini. Apa tidak sebaliknya? Jangan-jangan yang terjadi seperti itu. Ya kan seolah-olah begitu, dia ingin ngajarin gitu. Dan yang diingatkan adalah ibu-ibu. Memangnya ibu-ibu itu bisa kemudian nyumbang kalau tidak ada yang koordinasi itu. Lalu yang koordinasi itu siapa gitu? Mungkin kalau sekelas Dr. Rozi yang koordinasi sebagai koordinator dari dana-dana itu, pengumpulan dana-dana, mungkin ya karena keraguannya sendiri, bukan keraguannya orang yang mau nyumbang. Ini ada orang yang mau beramal, ya, ada orang yang mau beramal dicegah gitu. Jangan terlalu bersemangat Anda membantu Palestina dan sebagainya. Wah, ini gawat ini. Itu lagi. Jadi kalau mau berbicara Islam, ayo berbicara Islam secara utuh. Jangan tanggung menyampaikan Islam yang benar kepada umat. Sebelum memberikan wejangan, ya, memberikan wejangan terhadap umat, memberikan ceramah kepada umat yang berkaitan dengan Palestina, itu baca semua literatur. Lah, dunia ini sekarang ini, mulai dari Indonesia sampai seluruh Timur Tengah, tidak ada yang diam dengan Palestina. Termasuk Qatar, Kuwait, Bahrain, itu tidak ada yang diam. Semua turut menyumbang. Apalagi kita Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri di Palestina oleh masyarakat. Tiba-tiba ada seorang Dr. Rozi sudah merasa dengan pengalamannya oke saja. Jangan-jangan sumber pemikiran Ar-Razi ini diilhami oleh yaitu kejadian-kejadian yang tentu saja tidak terjadi kepada orang lain. Ya, itu saja. Lalu dijadikan sebagai gambaran kepada semua orang. Ini lebih bahaya sebenarnya. Orang membantu itu, ya tidak harus kenal siapa, tidak harus siapa, tiada, namanya saja kemanusiaan. Lah faktanya sampai sekarang kalau ragu melalui Muhammadiyah sajalah nyumbangnya gitu. Kalau ragu mungkin tidak sampai, atau apa, Dr. Rozi sendiri berangkat ke sana, apa yang Muhammadiyah itu dicuri orang gitu kan.
atau dirampok oleh orang-orang di luar Palestina dan sebagainya gitu. Ada orang luar pakai pesawat bawa hartanya Muhammad kali. Jadi jangan terlalu iyahlah, egois diri itu jangan terlalu menonjol seolah-olah paling oke gitu. Sementara merendahkan orang lain atau kelompok lain lebih rendah dari pemahaman Anda, itu salah besar. Ya, salah besar. Ini barangkali ya, pemahaman seperti ini janganlah diangkat ke permukaan. Meskipun ini adalah video lama, tapi diangkat kembali oleh kalangan YouTuber-YouTuber. Ya, akibat ada hubungannya ya dengan peristiwa yang terjadi. Barangkali ini saja. Mudah-mudahan tidak semua orang seperti Ar-Razi dalam memahami Palestina, tapi yang jelas mudah-mudahan hanya Ar-Razi sajalah yang berpikiran sempit seperti itu. Seorang dokter loh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.